Halo, jumpa lagi dengan Pak Desastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Oke, seperti rutinitas biasanya Pak D membuat selalu mengupload analisis mingguan atau weekly analysis untuk periode trading minggu depan, yaitu tanggal 22 sampai 26 Juli. Bahkan nanti untuk analisis mingguan ini bisa sampai akhir bulan. Masih relevan sampai akhir bulan tanggal 31 Juli di mana di situ akan ada peristiwa penting yaitu FOMC atau di situ akan ada keputusan fat rate decision atau suku bunga. Maka ini nanti untuk masa aplikasi video edukasi Pak D ini agak agak panjang waktunya sampai tanggal akhir bulan. Dan untuk level-level intraday insya Allah nanti Pak D upload di channelnya Pak D, di channel edukasinya Pak D Kasel, masih di dalam grup teman trading. Oke, sebelumnya nanti Pak D akan memulai dari nol cara marking Pak D, karena kemarin juga ada request tolong Pak D tunjukkan marking Pak D dari nol. Oke, nanti akan kita tunjukkan cara marking Pak D dari nol, dan di sini eh, saya tetap mengaplikasikan banyak komponen, salah satunya adalah sentimen, fundamental, dan teknikal, price action untuk entry-nya. Dan pendekatan pertama nanti kita tetap pakai Elliott Wave, nah, karena memang itu yang sering Pak dilakukan. Untuk jangkaan ke depannya kita lebih pakai Elliott Wave, karena dengan Elliott Wave kita akan tahu market ini sedang momentum, sedang impul, dan atau sedang mengalami sebuah tren. Oke, itu openingnya dari Pak D. Nanti langsung saja nanti Pak D akan buatkan marking secara step by step sebagai salah satu kontribusi Pak D dalam edukasi di dunia forex dan gold, khususnya bagi subscribe dan followernya YouTube teman trading. Oke, pertama-tama kemarin memang sudah mengalami sebuah fenomena di mana ada ATH baru setelah ngebreak level harga tertinggi sebelumnya 2450 dan menciptakan sebuah ATH. Dan perlu kita ketahui langkah awal marking itu selalu kita awali minimal itu dari daily. Kalau memang strukturnya masih bisa dilihat itu ke daily, dan saya tidak akan pakai TF lain. Oke, pertama-tama kita kenali dulu kalau dari segi tren itu sedang apa, terus dari segi strukturnya gimana. Oke, pertama tren jelas ini uptrend. Struktur jelas ini membuat high baru, high yang sudah dibroken dan membuat higher high, di mana higher high ini adalah sebuah ATH di saat ini. Kenapa kok saat ini? Apakah ada ATH baru nanti? Sangat bisa. ATH baru juga bisa. Harga terendah terbaru sangat bisa. Tidak ada yang tahu. Maka di sini dan mungkin di luar sana banyak yang mengatakan goal 2026 akan ke 3.000. Dan itu yang ngomong bukan kaleng-kaleng, yang ngomong itu institusi besar, analis dari sebuah bank ya, sentral di suatu negara. Oke, nanti itu kita cermati dan kita aplikasikan ke markingnya Pak D. Pertama,
kita tahu kalau ini adalah fase rangingnya ya. Ini fase rangingnya di mana di situ memang harga sangat ranging dan terkonsolidasi sangat lama mulai tanggal 12 sampai kemarin minggu kemarin tanggal 16 Juli itu pembentukan sebuah ATH. Dan di sini eh, dari fase keluarnya market atau harga dari fase ranging dalam istilahnya Pak Dik itu sudah dimulai sebuah periode baru. Periode baru dalam skala momentumnya market mau kemana kalau naik dan memang kalau terkoreksi itu toleransi koreksinya mana. Ini dari sudut pandang Pak Dik. Dari eh, sejarah masa lalu di mana di saat ada ranging yang sangat panjang dan itu terjadinya sebuah broken yaitu adalah era baru, masa baru sudah open dan akan dimulai suatu gerakan yang panjang kan gitu. Dan di sini mungkin misalkan kawan-kawan itu kalau masa lalunya gimana Pak D? Ini kita lihat di sini, ini juga ranging ya, ini juga masa ranging dan setelah terjadi broken dan membentuk ATH ini membuat airek dari ini dan harga itu akan meneruskan perjalanan panjangnya. Itulah kira-kira. Oke, kita kembali ke sini dan di sini dikarenakan kirinya kan tidak ada sejarah sama sekali. Yang namanya harga baru, ya kan? Harga baru dan harga tertinggi. Oke, pertama-tama kita proyeksikan itu kalau mau naik itu ke level mana? Kenaikannya ke level mana? Kenapa lebih ke naiknya Pak D? Jelas karena di kirinya nggak ada sejarah. Kalau turunnya di kirinya banyak sejarah dan sangat banyak sekali kalau penurunannya. Tapi kalau kenaikannya nihil tidak ada apa-apa. Langkah pertama, ini cara markingnya Pak Dik, kita amati dulu airhead sebelumnya. Ini dan airhead kemarin yang ngebreak di mana menciptakan harga tertinggi baru. Dan kita yang kedua kita pantau adalah low yang menciptakan ATH tersebut. Ini. Oke. Jadi ini dimulai momentum dari sini terjadilah sebuah broken di mana menciptakan harga tertinggi sekarang. Itu kita kunci dulu. Oke, kalau sudah kita kunci dulu, ini kita hapus saja. Sip. Langkah selanjutnya. Oke, kenapa enggak dua tiga Pak D ini nanti banyak langkahnya kan gitu. Pokoknya selanjutnya tok enak karo Pak D kan gitu. Oke, sekarang lanjutnya kita akan menakar eh, laju ya. Menakar laju secara pibu ke sana kita pakai tarian ekstensi ya. Di sini kita mulai dari sini dari high rate yang dibroken dan low yang membuat broken. Tadi seperti yang saya panah-panah tadi. Oke, ini kita mempunyai level jangka apa itu level jangkaan berikutnya di sini. Kalau di gold akan naik sesuai trennya dan kedua di sini. Yup. Oke, selanjutnya maksimal di sana. Maksimal dalam periode Elliott Wave-nya Pak D saja nanti. Oke, itu. Dan di sini kita di satu sisi sudah. Ini adalah jangkaan kenaikan gold dalam eh, masa dekatnya. Ini atau mungkin karena Pak D kan hobinya nulis-nulis ya. Gitu ya. Ini tak kasih saja momentum. Momentum satu.
Momentum satu boleh, dikasih resisten juga boleh, bebas, nggak ada aturan yang mengikat sebenarnya. Biar kita itu lebih enak saja untuk mempredikatkan sebuah label. Kalau ingin mengacu bahasa-bahasa yang agak sulit ya silahkan, tapi kalau Pak De enggak, hidup ini sudah sulit, malah, malah dipersulit dengan istilah, oke ya. Maaf ini guyon saja. Itu. Jadi itu jangkaan momentum dalam waktu dekatnya secara ekstensi, secara sekarang jangkaan lagi secara struktur. Kita pakai apa Pak Abdi? Juga pakai Pibo karena kiri lagi-lagi belum tidak ada secara. Jadi di sini juga jangkaan kalau ini secara momentum ekstensi dan kita pakai jangkaan dari struktur itu sendiri. Struktur itu apa ya? Dari karakternya harga di saat manipulasinya bahasanya. Pokoknya pembuatan struktur itu sangat dipengaruhi oleh karakter candle tersebut atau press tersebut. Oke, ini fungsinya untuk apa, Pak D? Yang jelas, karena di kiri tidak ada sejarah. Saya ingin melihat harga-harga kemarin saat berhenti dan broken apakah sudah di level yang tepat. Ini bibunya Castle, jadi bibu ini sudah kita adjust. Oke, di situ level jangkaan pertama dan ini level jangkaan kedua dan terakhir jangkaan komplet cycle itu di atas di 423 dan ini sangat relevan dengan level momentum tadi secara bibu ekstensi. Oke ya. Oke, kalau seperti itu berarti lagi-lagi untuk meringankan beban kita mengingat-ingat karena masih ada setoran, masih ada kredit atau masih ada apa ini kalau Pak D tetap saya kasih notes. Oke ya, kasih angkanya saja nggak apa-apa 161 secara daily gitu. Ini 261 nggak usah ditandai dikarenakan 261 itu sudah. Ini 4 4 2 3 teh. Sudah. Enak kan? Enak. Santai aja ya. Kita nggak usah terlalu disibukkan dengan istilah-istilah. Oke. Sip. Itu. Dah, kita nggak usah ke atas dulu karena atas tuh masih jauh. Ya, katanya sampai 3.000 ya katanya mas sana. Nanti juga sampai sana kita nggak tahu. Oke, selanjutnya kita ke webnya. Kita ke webnya secara impul dan korektif harga dalam periode sekarang. Sip. Tadi saya singgung di depan, setiap harga keluar dari konsolidasi, disitulah dibuka era baru. Di mana era baru dalam sebuah web itu apa? Yaitu syarat utama penarikan sebuah web itu kalau bisa di saat memang ada momentum atau era baru. Oke, langkah pertama, oke ya, di sini level-level ini kenapa kita tandai sebelum web ya karena memang web itu acuannya memang level-level support resistance secara mayor kalau di daily dan tadi sudah kita proyeksikan dari Bibu ekstensi dan Bibu skala momentum strukturnya. Tuh, jadi supaya kita ngeplekkan level itu enak. Oke, di sini berarti kita mulai di sini. Oh, berarti tadi awal momentum dimulai setelah ada pergerakan besar yang keluar dari sebuah fase ranging kan gitu. Ini satu,
ini dua. Kalau kita nggak mempunyai acuan ini kan bingung. Nanti tiganya taruh di mana kan gitu kan. Kalau ini jelas tiga di sini, yes. Empat, ini ya. Empat di mana? Empat masih toleransi dengan satu. Empat di sini. Kita masih toleransi dengan satu dan limanya kemana? Lima ke jangkaan atasnya. Enak kan? Nah, gitu. Ya, di sini tuh clear. Jadi nanti bisa buat acuan ke depannya dan ini eh, dalam arti tertentu kalau kita sudah ini buat patokan harga sampai di mana kita itu tahu oh ini harga sampai web 3. Oh ini harga impul, oh ini harga koreksi kan gitu. Bukan berarti tahu ini harga sedang impul tren, sedangkan trennya memang naik secara webnya hajar sell full margin. Nah, untuk menghindari itu kawan. Oke ya, untuk menghindari itu. Terus dari sisi trennya apa Pak De? Ya di saat harga korektif dari impulnya jelas kalau trennya naik harga turun. Tadi katanya trennya naik kok akhirnya buy full margin. Ya, kita nggak akan buy full margin dan kita tidak akan melakukan buy di saat market sedang korektif. Kan sebenarnya gunanya untuk itu. Oke, tak izin rokok dulu. Oke, lanjut. Akhirnya kita tahu. Kita identifikasi market dan di sini sudah terpenuhi dan ATH, high ATH kemarin sebuah higher high dan ini sudah price cap itu memang sudah di level yang benar di mana level itu adalah level Pibu 161. Oke ya, 161 ini malah keliru Pak D. 261 dan di atas 423. Nih supaya gamblang. Oke, berarti eh, sekarang kita bertanya dengan diri kita sendiri. Saat ini harga itu di periode mana? Apakah di fase impul atau di fase koreksi? Oh, berarti sekarang ini harga itu ada di fase apa? Di fase impul dua ketiga. Jadi di fase pembentukan wave dua ketiga. Is paham? Ya, ayo dong, kan gitu kan? Sip. Di dalam Elliott Wave, dua ketiga merupakan sebuah impul dan itu bisa dikatakan wave terpanjang atau tidak boleh menjadi gelombang paling pendek. Itu ya, nanti browsing-browsing kalau soal itu. Maka di dalam sebuah impul juga ada 5 wave komplit. 5 wave komplit 1 sampai 5. Ya, berarti hari ini gold itu masih dalam periode tren impul 2 ke 3 wave-nya. Ini kita tandai pakai warna kuning. Sekarang ke yang dua tiganya sendiri karena tren apa di situ juga ada eh, wave minornya Pak D. Oke, ada 1 2 3 4 5. Kita mulai dari mana? Ya jelas kita mulai dari dua ini dong. Ini satu, ya kan? Nanti kita ganti warna kawan-kawan. Ini dua. Tiganya mana? Tiganya ya 161 ATH kemarin. Ini tiganya. Dan nanti turunnya jelas masih toleransi dari satu ini. Ini karena maaf ya, ini karena sangat subjektif ya, karena ini hanya sebuah edukasi. Dan masih toleransi ya kalau namanya toleransi kita pakai toleransi yang paling bijak atau di sini menjadi level-level idealnya saja.
Bisa terkoreksi di sini, bisa terkoreksi di bawah. Tapi karena toleransi masih 4 itu di web satu, kita pakai di sini saja. Oke, dan akan lanjut ke web 5-nya mana? Web 5-nya ya 3 itu sendiri. Karena di sini eh, tadi saya singgung di depan, kalau market sekarang ada di periode tren impul 2 ketiga kuning. Dan impul 2 3 web 3 itu mempunyai web minor 1 2 3 4 5. Ye, paham kan? Oke, lanjut. Setelah itu, kita bertanya lagi pada diri kita sendiri. Sekarang, secara web dengan garis biru muda itu, market sekarang lagi di periode mana? Ini satu, ini dua, tiga itu sudah. Dan turun ini berarti empat. Empat itu kok korektif. Berarti saat ini gold itu masa korektif atau masa wave empatnya. Di mana dalam sebuah korektif itu ada A, B, C. Oke, ini dikunci dulu. Oke ya. Ada A, B, C. Oke. Satu kedua ABC, tiga keempat juga ABC. Ini satu kedua ABC. Yes, harus yes. Oke ya, sip. Lanjut. Enak loh, kalau Pak Di pelan-pelan weh, karena Pak Di kan sudah sepuh. Hmm. Tuh, oke. Berarti kuning ini, web kuning ini untuk jangkaan lebih panjang, lebih ke kompleks cycle web 5, di mana di situ sebaris dengan label momentum 3 dan ada kompleks cycle 4, 2, 3 daily tadi. Sekarang kita ngomong eh, periode yang biru saja dulu. Oke, ini kita lepas, kita tampilkan saja yang biru muda. Oke. Ayo kita urai lagi dari awal. Kalau tadi momentumnya sudah, kalau dikatakan ini memang 3 ke 4 korektif dan di situ ada A, B, dan C, ya kan? Karena ini adalah korektif, tidak salahnya kita mengukur koreksinya. Toleransi koreksinya itu mana level-level penurunannya kalau memang gold ini turunnya koreksi. Oke, kita tarik lagi dari low-nya ke high-nya ini. Sip, kita tarik dan di sini ada koreksi 32,382% secara daily. Ini 50-nya dan ini 61-nya dan sudah saya tandai tadi. Oke ya, sip. Situ. Sekarang clear, basicnya sudah. Minor mayornya sudah kita kunci harga sekarang saja. Kalau hari ini gold memang koreksi dan koreksi sampai mana kan itu. Secara wave ini akan menjadi level koreksi yang ideal. Bisa koreksi di sini, bisa koreksi di sini, tidak ada yang tahu. Makanya nanti PA itu hadir. PA akan hadir di sini, PA akan hadir di sini, PA juga akan hadir di sini. Yang namanya price action, pergerakan harga. Itu tugas trader itu melihat reaksi harga saat di level-level retracement ini. Jadi beda kalau nggak price action jelas dia akan stay di sini untuk B, stay di sini untuk B, stay di sini untuk B tanpa melihat konfirmasinya. Boleh Pak, Di, sangat boleh. Karena level-level itu juga bukan level pepesan kosong. Oke? Oke, nanti setelah itu kita ke plus actionnya juga. Oke, sip. Dan ini untuk jangkaan tadi sudah, ini korektif. Dan nanti,
Ini nanti loh ya, kita ngomong nanti. Empat limanya sendiri. Empat limanya sendiri juga ada satu, dua, tiga, empat, lima. Apakah perlu kita jangkaan sekarang, Pak D? Ya, sangat perlu dong. Oke, oke sekarang ini sudah dari sudut pandang atau pendekatan web sudah. Sekarang Pak D baru akan marking. Sip, langkah pertama apa Pak D? Ini secara daily dan sangat clean. Dan di mana ini kawan-kawannya, boleh saya urai sebentar saja. Ya, berbagilah. Kemarin eh, dikarenakan ada berita-berita dolar yang sangat negatif dari CPI, retail sale, dan testimoni Fed di depan Kongres, DXY dolar itu turun dan gold naik. Bahkan sampai membuat ATH baru. Dan di mana untuk pada hari Rabunya dan Kamis ada pengumuman suku bunga dari Euro ECB di mana presidennya Lagarde menyatakan kalau keadaan ekonomi sekarang condong ke eh, masa-masa negatif, makanya dolar bullish movement dan gold turun. Itu dari sisi fundamentalnya. Terus dari sisi eh, fundamental sepihaknya gold, memang ini buyer lagi taking profit atau ambil untung. Di mana kenapa kok ambil untung ya? Ingat nanti masih ada FOMC dan proyeksi Fed ke depannya itu gimana, itu mereka selalu catat. Oke, dan ini yang membuktikan mereka ambil untung itu ini. Senin bukaan market ini low-nya tuh di sini di harga ini sekitar 2400-an poin 2 dan sangat momentum break membuat harga baru dan dia turun. Dia turun dan turunnya ini apa itu dalam skala ambil untung. Dibuktikan dengan apa? Loss-nya itu harganya sama dengan low Senin. Oke ya? Itu. Itu dari Pak D. Sekelumit. Dan itu bisa dibaca minimal hanya dengan daily. Anda nggak akan bisa membaca sesuatu dari TF kecil. Oke? Itu alasannya yang mendukung kalau kemarin ada aksi ambil untung dari buyer yang di gold. Oke? Langkah berikutnya ini markingnya Pak D. Gimana Pak D? Ayo perhatikan dari semua rumpun candle. Kita cari yang ekstrim-ekstrim dulu saja. Yang ekstrim di sini ekstrim. Oke, cari yang ekstrim-ekstrim saja. Oke, di situ ya mungkin dipersisikan juga boleh di keronambol saja. Sip, itu satu. Terus mana lagi? Dua. Ini juga ekstrim. Yes, ini juga ekstrim. Juga ekstrim. Tuh. Terus mana lagi Pak D? Ayo. Hmm. Soalnya saya tuh ingin interaktif ya, saat Zoom, tapi waktu yang nggak ada. Oke, sip. Ini, jadi kita sudah mendapat tiga level ekstrim, di mana level tersebut adalah level penting sebuah resisten signifikan, dan di dalam sebuah level tersebut selalu terjadi reaksi harga saat melewati level itu. Itu ya, itu caranya Pak D marking. eh Setelah ini sudah, kenapa ini untuk apa toh Pak Dik? Nah, ini kita itu paling tidak untuk merekam dan memproyeksikan empat kelimanya nanti secara web. Tuh, makanya ini sangat penting. Ini ya, berarti di sini nanti potensi ada A, ada B, ada C secara korektifnya 3 ke 4. Lanjut, berarti 4 ke 5 ada
tren atau impul itu sendiri. Kita mengacu eh, hal tersebut dikarenakan memang level-level ekstrim signifikan tadi itu untuk alat P4D mencari letaknya market korektif dan impuls setelah harga itu nanti terbentuk secara struktur. Oke ya, sip. Berarti untuk 4 ke 5 sendiri ada 5 wave. Dan di sini kita proyeksikan sekian saja supaya nanti kita nggak gagal paham. Ini otomatis 4 itu akan menjadi satu di sini ya. Ini proyeksi loh kawan-kawan ya. Di sini akan menjadi satu dan dua itu selalu dalam konteks tertentu di sini kita pakai pendakan spot become resisten, makanya ini tanda-tanda tadi kita tandai ini yes, sini satunya, dua bisa di sini, oke, paham ya? Terus tiga itu karena wave itu panjang, itu bisa ke sini, ya, bisa ke sini, ya. Dan empat kembali lagi toleransi dengan satu, resisten become support, dan ke lima. Oke, semoga paham. Jadi 1 sampai 5 kuning ini adalah proyeksi dari wave 45-nya biru muda. Sip. Berarti sekarang kita ke ranah ini kembali ke ranah ABC 4 ke 5 biru. Oke ya, ini kita sembunyikan dulu. Nah, kita sembunyikan dulu saja yang itu nanti kita lihat di jam. Oke, sip. Ini kita hapus. Yang penting kita tahu hari ini market sedang di mana. Ini eh, kalau sudah seperti ini langkah berikutnya gimana Pak di markingnya? Oke, sekarang kita baru turunkan TF. Sip. Kalau sudah kita turunkan step ini, kita akhirnya menjadi gamblang kan? Menjadi gamblang. Oh, berarti market ini tadi yang saya katakan akan ada ABC di sini dan ini ini juga menjadi level empatnya mayor tadi. Mayor yang mana? Yang ini. Yes, kita tunjukkan di jam. Yes. Akhirnya menjadi clear kawan-kawan ya. Sip. Semua sudah terangkum dalam cat dan sudah terangkum di dalam sebuah TF 4. Eh, kalau sudah, sekarang kita mulai dari mana? Dari base-base PA-nya atau dari sentimennya? Ya, lebih runtutnya kita ke base-base secara price actionnya. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan memang kita orang price action. Oke ya. Sip, di sini ini sebuah price cap sudah di tempat yang benar kita hapus saja ya. Kita hapus saja langsung kita monitor di situ. Mungkin kita bisa turunkan TF bahkan sampai TFH1 ini ya. Sampai TFH1 mungkin lebih clean ke dua aja ya supaya kelihatan semua. Sip. Yes. Yes. 4. Pak Dera kulino TF cilik malah bingung nanti. Untuk mempersisikan saja di TF kecil. Oke, sekarang kita mulai dari bawah. Dari bawah tadi. Kenapa kok dari bawah Pak D ya? Coba ini runtutannya ya. Ini runtutannya gini. Runtutannya. Dari skala ranging tadi, apakah harga itu sudah memang
Ini beralasan Pak D, sangat beralasan. Di sini harga itu memang tertahan oleh diamond ini kawan-kawan. Ya, ya, ini ya, ini cara price action ya. Ini ke limit ya, ke locking ini sudah 3 kali dites dan tidak berhasil. Bahkan harga itu strong up, bahkan keluar dari zona ranging. Nah, itu maksudnya Pak D. Dan di sini kita akan merekam low ini ya, akan merekam low terakhirnya, di mana di situ adalah wave 2 tadi. Yes, kita akan merekam low-nya. Abaikan gap-gap ini dulu. Sip. Kita akan merekam di sini. Di sini sudah terjadi sebuah suap dan ini adalah level dari suapnya. Diamond sudah saya cicil, saya tandai tadi. Dan ini sebagai sebuah resisten dan ini juga ada suap dan ada rally base rally baru. Nah, dan ini suap sudah berflip itu bahasanya. Dan ada break retrace lanjut dan ini adalah ngebreak resisten, ini juga ngebreak resisten kiri, di mana itu sangat kita katakan kalau itu menjadi second validasi, validasi yang memang sangat kuat, bukan 2 level. Oke, di sini terjadi sebuah CP. Oke ya, ada break retrace lanjut, kita tangkap level-levelnya itu. Kalau kita turunkan ke TF, di sini juga ada suap. Oke ya, di sini aja suap, di mana kita turunkan TF saja, yes. Akhirnya kita menemukan level-level secara price action. Nah, di sini kalau di bawah itu diamond, di atas itu supply, atau bisa dikatakan DP. Dan di sini adalah ekstrimnya kawan-kawan. Ini ekstrimnya. Dan ini sebuah break retest juga dan di sini juga ada sebuah DP. Yes, ini DP. Ekstrimnya yang mana? Ekstrim jelas ini. Lo yang break retest lanjut, break retest lanjut. Oke ya. Situ eh, ada ekstrimnya, tinggal setel sampean. Ya, kita tandai dulu saja ini ya. Kita tandai dulu, kita tebalkan level-level ini. Dan saya utarakan juga di depan tadi ini sangat subjektif. Mungkin aku dan kau levelnya beda. Oh ye. Dan ingat, di sini juga akan menjadi level pucuk karena ini adalah sebuah level ekstrim. Oke, langsung saja. Nah, kalau saya memang suka yang global. Ngapain kita pakai sini? Kita nggak usah terlalu rumit-rumit lah. Ya, hanya akan memperkeruh suasana kalau saya. Oke ya. Ini level bawah dan level psikologi 2400 kemarin, di mana level itu adalah level fundamental yang kuning ini ya, yang kuning ini level fundamental. Oke, ini ada sebuah break, ada sebuah eh, apakah di situ ada dan sangat jelas di sini memang ada sebuah base. Yes kan? Memang ada sebuah base yang perlu kita amati. 2400. Yes, itu. Kenapa pakai itu ya? Kita ngincup LS-nya ini masih sejajar dengan level fundamental. Yes, itu. Ini. Apakah nampak rumit kawan-kawan? Ya mungkin bagi semua orang. Dan kita tidak runtut terlalu detail karena apa? Pakai pendekatan web. Kalau sudah pakai pendekatan web, kita nggak usah terlalu ribet. Ya, tuh itu dijadikan tolak ukur dulu. Ini rally, base rally, dan ini ada sebuah break dan ini ke limit juga. Oh, di sini ada level lagi. Gitu kan? Nah, Anda dalam sebuah kelas edukasi kan seperti ini. Sip. Jadi kita menandai level-level itu diwajibkan harus ada alasannya. Sip. Kita persisikan, sip, gimana itu? Ini kayak pernah aku.
Gimana Pak D caranya mencari DP? Cari DP itu gampang. Worknya DP itu loh ya nggak gampang kan itu. Oke, kembali lagi. Sip. Sini. Dan ini ke limit lagi bahasanya. Ini ke limit lagi. Dan ini ya. Mungkin kalau di TF kecil itu sangat kentara kawan-kawan. Di sini ada rally base rally dan kita mempunyai ini ya kita menangkap level-level price cap itu sendiri karena di dalam rally base drop itu terciptanya sebuah SWA. Itu oke. Sekarang kita akan fokus karena ini level support asisten penting dan ini adalah low posisi kita bisa turunkan TF. Yes, itu kan? Di sini kita mempunyai lagi sebuah basic. Kita kunci sekalian saja daripada naik turun. Dan ini apakah ini sudah bukan kita lihat. Oke, ini sudah bukan layak ditandai. Yes, layak ditandai. Silakan pakai yang enggal tok Pak D. Yus, enggak apa-apa. Oke. Ini hack, ini low, ini lower hack, tidak membuat lower low, harga naik lagi dan break secara momentum. Udah pakai sini saja. Sip. Ini karena ini sudah ambil order di sana kawan-kawan, maka ini kita pakai pengalian order di situ pergeseran yang mungkin bisa dikatakan order block. Kalau bahasa Pak D di situ adalah sebuah supply terakhir. Kalau di bawah itu demand terakhir atau last likuiditas, dan di atas itu juga last likuiditas. Sip, ini kita pakai di sini. Yes, kita ganti warna. Kalau di atas, pakai warna apa ya? Kalau di atas pakai pink. Ya romantis itu. Loh, kok kita? Ah, sebentar, sebentar. Aku kok pengen. Oh, udah oren aja. Udah oren aja. Gambarkan kalau ini level supply, kalau di bawah warnanya lain. Tuh. Sip. Oke. Setelah itu kembali ke hapa. Yes. Baru kita rapikan. Sudah rapi belum skala? eh, karena marking itu kalau nggak rapi, sudah markingnya sendiri melihat pun mumet kan itu ya. Oke. Sini kenapa itu kita tandai? Satu. Sekarang kita mengadopsi dari web itu. Di mana di sini memang tadi harga dalam periode korektif 3 ke 4 dan di situ potensi ABC, ya kan? Potensi ABC di mana sebentar tak minum. Ada level ideal korektifnya di 4 itu sendiri, di mana 4 itu juga di level Bibu 61,8 secara daily. Ini empatnya. Oke, eh, kita berandai-andai saja. Kita berandai-andai saja kalau nanti ini memang ada A, ada B, dan ada C keempatnya itu. Kan gitu kan? Ini boleh kan berandai-andai kan gitu. Wah berarti B Pak D. Ya nanti kan untuk B C itu tinggal PA-nya itu memang mengizinkan atau tidak. Itu ya. Kenapa? Ya karena memang harga bisa turun ke sini kan gitu. ABC-nya tampak di minor karena empatnya di sini. Ingat, empat bisa di sini, empat bisa di 50. Kenapa? Ya karena empat itu selama masih toleransi dari wave satunya itu sah di dalam sebuah Elliott wave. Oke, ini untuk gambaran saja. Oke, lalu sekarang sudah. Cara markingnya Pak D dari awal sudah mencari ekstrimnya, melihat strukturnya dari webnya,
Dan sekarang langkah selanjutnya kalau sudah apakah perlu daya dukung lagi Pak D? Kalau memang perlu untuk apa Pak D? Ya, ini saya jelaskan. Di sini kita sudah menemukan sebuah web-web di mana di sini kita akan mencari peluang buy atau sell. Oke ya, buy dan sell ingat setelah ada web buy dan sell akan lebih terkontrol. Oke ya. Kenapa? Ya di mana kita mengenal apakah ini fase impul atau ini fase korektif. Akhirnya dapat mengontrol tindakan kita supaya kita lebih bijaksana di market. Oke, sekarang itu sudah di sini ada value gap Pak D, value gap Pak D, value gap Pak D. Ya. Ini semua untuk mendukung level-level yang kita tandai secara price action tadi. Jadi di sini memang base-base secara PA yang warna oranye dan warna hijau ini apakah didukung dengan level sentimen dan level secara volume ringnya. Volume ring diambil dari mana? Diambil dari low awal momentum sampai high terakhirnya. Low-nya ini bukan yang sini, low-nya yang ini karena dari sini setelah market tidak membuat higher high. Jadi ini tidak membuat higher high dari sini, dia turun dan low ini yang membuat market momentum, membuat higher high skala ini dan membuat higher high secara kiri jauhnya. Tuh. Oke, cara nariknya mana? Ini sudah saya cari. Ini tak munculkan. Munculkan di apa? Sip. Muncul kan? Tuh. Di situ berarti akhirnya kita mempunyai apa? Satu. Dari volume ini kita bisa digambarkan satu. Ini tak kasih panas saja ya. Kita mencari point of controlnya. Point of control dari mana? Dari low 2 ini sampai high 3 ini berarti ada point of controlnya di sini. Di mana selama harga itu masih di atas point of control, momentum masih up. Itu. Dan apakah level point of control itu level penting? Ya sangat penting. Di mana ini ada sangat terfokus dengan tebal. Di sini memang ada order. Oke ya, berarti level PA kita, diamond kita itu sudah didukung ini. Kedua, gap. Di sini ada gap, di sini ada gap, dan di sini ada gap. Bahkan kalau kita lebih apa itu fokus yang minor gap ini, yang kecil ini, yang kecil ini, yang kecil ini memang mata gapnya, value gapnya kita tandai semua. Oke ya, berarti eh, level-level PA ini yang didukung level value itu mana? Level value jelas yang tebal ini ada penumpukan order, ada peletakan order di situ, direkam sebuah indikator dan tugas kita karena maka tadi PA-nya kita kerjakan di depan. Level-level PA kita itu apakah didukung level-level value gap dari eh, indikator volume ini. Oke, kan kita tahu toh, oh berarti ini didukung, ini didukung. Satu dikunci akan menjadi level penting. Ini juga didukung gap, ini didukung volume yang besar, ini didukung gap, ini didukung volume besar. Itulah sekelumit dari Pak D. Oke, jadi ini kita hapus. Dari gapnya, dari eh, volumenya sudah. Dan yang terakhir, akhirnya kita tahu kan, oh ini berarti yang lebih fokus yang mana itu. Yang terakhir, karena Pak D itu memang trader sentimen, kita masukkan sentimennya. Apakah itu didukung sentimen? Maka nanti kita lebih fokus ke level-level PA yang didukung sentimen update pada minggu ini. Oke ya, tuh tak tampilkan di jam.
Ini memang agak rumit daripada nanti bikin malah lebih lama, eh, levelnya belum tentu tepat. Ini masih relevan kawan-kawan karena masih 3 DTE, 3 hari to expired sampai nanti sembari kita update eh, setelah Senin atau Selasa itu sudah diperbarui oleh webnya. Tuh, sip, yes. Sekarang langsung kembali ke H4. Yes. Oke, kita langsung ke layar lebar saja. Nanti untuk entry sesuaikan dengan style masing-masing. Di sini terpampang jelas kawan-kawan. Jadi ada level-level yang penting itu yang mana, yang layak kita monitor yang mana, di mana level PA, ya ini supply and demand ini ya, sebuah bis-bis ini tadi yang kita tandai, di mana yang didukung dari eh, volume dan terakhir didukung sentimen. Di sini terpampang jelas mana level-level itu yang sebaris atau sejajar dengan level sentimen. Oke? Tuh, kita urut dari atas. Oh, berarti level momentum ini sejajar dengan level sentimen 2495.500 sebagai jangkaan tiga kuningnya tadi. Di mana itu tren dari 4 ke 5 berikutnya. Oke, kita tandai. Ini bukan kok terus sell tuh enggak, kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu. Terus yang ini dalam arti evaluasi itu. Kalau anak sekolah tuh koreksi. Kalau di sini, oke, di sini level base ini sejajar dengan level sentimen. Oke, di situ kita tandai. Berarti oke, itu sesuai. Dan level ini, base PA ini selain sentimen, ada level value gap. Oh, berarti lebih ke sini saja. Dan kenapa kok ke situ? Daya dukungnya sangat banyak. Ada resisten ekstrim tadi, ini sempat value gap, di mana dalam jurnalnya memang selalu dihampiri harga dan sebaris dengan level sentimen. Oh ye, itu ya, itu menjadi level yang sangat berprobabilitas menurut Pak D. Oke, terus yang sini gimana Pak D? Satu, level PA yang ini, level PA yang ini eh, juga sejajar dengan sentimen. Apakah perlu kita amati? Ya tetap kita amati PA-nya di situ. Tapi kita lebih stay di level-level yang daya dukungnya lebih dari satu. Ini lebih banyak. Ini 3 daya dukung dan ini hanya 1 daya dukung. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti saja dulu. Oke, lanjut. Oh iya, nih. Cat masuk. Oke ya. Yang bawah kita koreksi lagi level PA kita di sini 2400. Oke, di sini memang level base kita secara PA dan di sini kebetulan ekstrim. Satu, didukung level fundamental. Dua, ada value gap. Tiga, ada sentimen. Dan ini multi dukungan. Yes, ini multi dukungan. Dan nanti kita aplikasinya gimana, Pak D? Ya, ntar, kita hapusin dulu. Sip. Tuh, sip. Terus yang bawah ini yang level ini yang supply ini ya diamond ya. Ini pokoknya di bawah tuh diamond itu aja. Yes, ini diamond, ini diamond bawah ini didukung apa? Satu sentimen, ada resisten, juga ada level Bibo resistance 50. Ini juga terkoreksi dengan baik. Banyak daya dukung. Oke. Sekarang level diamond bawahnya Pak D.
Satu, demand bawahnya di sini ada resisten di mana itu adalah wave satu, ya kan? Di mana itu wave satu dan koreksi 3 ke 4 itu masih toleransi dengan wave satu dan level PA di sini sejajar dengan level Fibo 61%. Ada level fundamental di situ 236 311, ya kan? Dan ada level sentimen di situ. Ini juga sangat bertumpuk daya dukung. Oke. Sini dan selanjutnya level bawahnya level ekstrimnya didukung gap, didukung sentimen dan didukung level fundamental 2350 61. Oke ya. Ini caranya Pak D untuk menyeleksi base. Oke. Dan level terakhir ini jelas-jelas diamond, banyak daya dukung di situ ada POC dan di situ juga ada sejajar dengan value gap sudah dengan sendirinya akan menjadi level yang sudah lolos dari secara koreksi. Cara koreksi marking maksudnya bukan koreksi cat. Oke, itu kira-kira. Terus cara ambil eksekusinya kawan-kawan. Oke, sekarang cara ambil eksekusinya. Semoga panah-panah ini tidak garis-garis ini tidak membuat Anda bingung. Sekarang eh, ingat ini ya, karena ini korektif 3 ke 4 secara koreksi bisa terkoreksi di 38 dan ini sudah lepas. Dan bisa koreksi di 50, bisa koreksi di 61. Ini tetap masih koreksi. Kenapa? Ya karena masih toleransi dengan high wave satu. Ya kalau ke sini waduh ya, kalau ke bawah ke last diamond itu nanti bahasanya koreksinya sudah tidak normal kalau memang market terus naik itu. Nanti kita bahas dan kita update kalau level-level seperti ini. Oke, yang membedakan hanya target saja kalau kita buy di sini. Itu ya kira-kira kawan-kawan ya. Eh, Sedangkan harga sekarang itu sudah di level secara PA juga, ada level sentimen, ada level gap. Pak D. Ingat, di sini ada level 38,2 di mana itu level koreksi. Kalau ingin ambil B di situ nanti harga itu harus lepas di level 38,2% itu secara eh, apa itu menjadi level sebuah validasi atau konfirmasi. Oke, jadi ini kawan-kawan ya. Di sini saya akan amati bibir gap ini ya. Saya amati bibir gap ini saja. Kita nggak mengasumsi apa-apa hanya berdasarkan jurnal 2405. Ini bibir gap. Oke, jadi karena kembali lagi kontaknya ABC kan keempat kan gitu. Kembali lagi di sini saya jelaskan. Anda kalau memang mencari B di situ, pastikan harga itu lepas dari 2405. Nah, jadi konstruksinya nanti harga itu biar lepas ini, ya lepas ini, tunggu koreksinya. Ini kalau mau B betul-betul konfirmasi karena ini memang juga level penting. Yes, dan cukup di sini saja dulu. Cukup di sini saja dulu. Memang targetnya pendek. Yes, tuh. Semoga jelas. Dan nanti kalau itu memang akan menjadi web 4, Pak D, ada caranya. Kalau ini akan menjadi web 4 karena masih di atas web satu, ya harus broken level sentimen atas itu. Oke? Dan di sini berarti level tengah ini yang hanya minim daya dukung sebagai hanya level PA dan level sentimen kawan-kawan. Nah, ini menjadi level murni konfirmasi. Jadi harga di sini tuh kalau turun bisa ke sini ke 4 ini ya. Kita pakai resistannya ini aja. Sip. Nih, kalau turun itu bisa ke 4 itu.
Tak tandai warna apa ya? Saya kesulitan ya loh berhubungan dengan warna. Mm-mm. Loh, nanti kalau itu tambur dengan yang atas. Oke, biru saja. Ini ya. Dan bila mana akan terkoreksi dalam setelah lepas dari level sentimen ini, harga itu bisa ke level PA atas ini, bahkan maksimal bisa ke level sentimen itu. Jadi proyeksinya lebih ke sentimen to sentimen saja. Yes, itu ya. Kira-kira jelas ya. Itu ABC selalu dipegang. Oke, berarti kita mencari opportunity sell-nya di mana saat harga nanti naik, kita mencari konfirmasi atau mencari PA-nya di sini karena sangat ideal. Ada support resistance 2450, ada value gap, ada sentimen ya. Level PA di sini kawan-kawan ya. Kita akan prepare sell di sini. Yang jelas kalau bahasa Pak D sell konfirmasi secara price action seperti di video-video sebelumnya. Oke ya, ini akan menjadi sel Pak D dengan TP mana? TP paling panjang ke level tak satu di mana itu akan ada proyeksi 4 paling panjang. Tapi saya sarankan tetap nanti parsial ke level-level pentingnya ya kawan-kawannya. Karena bisa terkoreksi di 50, bisa terkoreksi di level lainnya. Pokoknya ini saya kasih yang level paling maksimal ideal. Itu. Kira-kira seperti itu. Ini akan menjadi level sell dan di atas itu juga karena ini juga masih dalam ranah level gap. Kita ambil di situ. Nah, kalau ambil di situ pastikan level sentimen ini di broken dengan target maksimal sama. Oke, itu kawan-kawan ya. Dan level invalidasinya level sentimen atas itu. Oke ya, karena di sini sudah kita pakai, kita nggak akan ambil untuk buy di situ sebelum. Nah, ini ya. Ini sebelum. Jadi level sentimen ini kalau di broken, dia membuat higher skala ini nggak apa-apa. Ini kita manfaatkan level price action ini. Ya, level price action yang bawah ini karena masih didukung gap dan harga potensi akan naik ke sini. Yes, ini tak kasih putus-putus saja karena ini termasuk second skenario dan tidak menutup kemungkinan harga kalau broken itu sana, ke level langsung ke momentum. Momentum to momentum. Oke, itu eh, terus sekarang nanti kalau dapat bed di sini memang sampai di sini kita tetap stay mencari konfirmasi dengan harapan harga ke level maksimalnya boleh ke sini dan boleh ke sini. Kembali lagi saya ingatkan, ini lebih ke level idealnya saja. Belum tentu jaminan harga sampai situ. Yang penting keluarlah di level-level sentimen dan atau di level-level support resistance Bibu. Oke, dengan demikian level yang atas sudah, sekarang kita ke ranah level bawah di mana kita akan mencari seperti tadi harga setelah keluar ranging akan terbuka pintu yang sebenarnya di mana di situ adalah pintu momentum sebuah market. Kalau betul apa yang diprediksikan beliau-beliau yang di luar sana, yang kontaknya institusi, kita sebagai retail trader ambil bagian untuk mencari opportunity di tempat-tempat yang paling bijak. Oh ye, nah sekarang saya akan lebih prepare di sini ya. Di prepare di level BIBO 61, di mana itu adalah masih toleransi wave 4 koreksi karena sejajar dengan wave 1 dan ada resisten di situ, ditunjang sentimen, ditunjang value gap. Saya akan di sini ya kalau kita ngomong konfirmasi gini, misalkan biar nggak telat entry gitu loh. Ini biar support 2369 ini ya. Dibruken, tunggu koreksinya dan ambil di sini. Kalau kita sudah dapat ambil di sini tuh TP-nya tuh nggak usah ragu-ragu, langsung ke sini. Yes.
Kenapa ke sini? Ya karena ini akan menjadi TP di web satu. Oke ya, itu web satu secara impulnya 4 ke 5. Oke ya, itu. Sip, situ. Dan level bawah ini masih terdeteksi dengan baik, didukung gap, didukung sentimen, dan ada level fundamental seperti atas itu juga kita akan ambil. Kita ambil ini TP-nya sama, tapi ingat selalu berundak di saat lepas level penting. Caranya gimana ya? Caranya di sini seperti tadi, saya level fundamental ini di broken, ya kan? Kita parsial, nanti re-entry dan atau di sebagian sampai ke target sebenarnya. Oke, dan ini yang menjadi PR kawan-kawan. Di saat market ini nanti misalkan dropnya dalam sampai di sini, berarti ini koreksinya sudah tidak normal. Bukan web tidak bekerja, tapi hanya terjadi sebuah target yang turun. Dapat di sini target kita itu maksimal di level 60-50% sebagai level median, di mana ini adalah level broken sebuah high dan ditunjang sebuah gap. Oke ya, di sini. Oke, sekarang sudah selesai. Ini sharing dari Pak D, dari cara marking Pak D secara PA, satu pendekatan Elliott Wave, di mana di situ ada daya dukung dari volume dan gapnya, dan didukung sentimennya. Oke, sekian dari Pak D. Maaf kata kalau ada kesalahan, dan bila ingin menambahi atau menyempurnakan bisa tulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam untuk keluarga, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.